Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Fairuz Aulia, kelas 11 RPL 1 dari SMKN 1 Majalengka. Saya akan melanjutkan tugas industri saya yang kesekian, yaitu ada bagian penggunaan database MySQL pada pemrograman PHP. Seperti biasa, kita itu di sini dikasih dulu petunjuk umum, daftar peralatan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada deskripsi soalnya. Jadi, kita itu disuruh membuat sebuah aplikasi berbasis PHP yang berjalan di terminal untuk mengelola data gaji karyawan. Aplikasi ini harus mampu melakukan operasi CRUD atau create, read, update, dan delete, serta menghitung gaji karyawan berdasarkan data yang dimasukkan. Semua data karyawan bakalan disimpan di sebuah database MySQL. Di sini juga ada langkah kerjanya. Jadi, gunakan hasil pengerjaan tugas dari soal pengenalan PHP dasar modul 1-5 yang udah dikerjain sebelumnya. Jadi itu disambungin gitulah. Terus di sini juga ada tabel jabatan seperti keterangan yang ada di sini. Terus ada tabel lembur yang tarifnya itu 25. Terus ada tabel rating. Ada rating 1-5 dan lain sebagainya. Di sini juga ada gambar kerjanya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah folder yang berisikan file yang isinya tuh main PHP dan koneksi PHP. Jadi, saya akan menjelaskan secara singkat tentang tugas yang sudah diberikan. Jadi, saya tidak membuat dari awal karena memang kalau proses pembuatan dari awal itu bakal memakan waktu yang lama. Nah, di awal kita itu udah dikasih menu utama atau function menu di sini. Ini tuh bertujuan untuk ketika kita ngerunning di terminal bakalan langsung muncul bagian section menu ini. Di sini ada lihat karyawan, tambah karyawan, update karyawan, hapus karyawan, dan hitung gaji karyawan. Terus juga ditambahin untuk keluarnya. Ini tuh sudah sesuai sama yang ditugas tadi, yaitu CRUD. Nah, terus di sini ada switch juga. Nah, di bawah section menu di sini juga ada fungsi menampilkan daftar karyawan. Ketika kita di bagian menu mengenter satu, maka akan menampilkan daftar karyawan dari database. Nah, di bagian ini tuh kita mengambil dan menampilkan daftar karyawan dari database termasuk ID, nama, divisi, dan juga jabatan. Terus di bawahnya ada fungsi menambahkan karyawan ke database. Nah, buat ini tuh tambah karyawan itu kayak diminta input data karyawan seperti nama, divisi, alamat, umur, jenis kelamin, dan status informasi pribadi tentang karyawan yang akan kita tambahkan. Terus juga di sini ada update karyawan atau memperbaharui data karyawan. Kita itu diminta ID karyawan yang mau diperbaharui yang mana, terus menampilkan data lama dan meminta input baru, bisa dikosongkan jika tidak ingin diubah. Terus memperbaharui data di database juga. Terus di bawahnya itu ada hapus karyawan dari database. Nah, di bagian section hapus karyawan, kita tuh bakalan diminta ID karyawan mana yang mau dihapus dari database kita. Terus yang terakhir ada hitung gaji. Di hitung gaji itu kita bakalan diminta ID karyawan dan jumlah lembur. Terus diambil informasi gaji pokoknya, tunjangan, tarif lembur, dan bonus kinerja. Nanti bakal dihitung gaji dan disimpan ke tabel gaji. Fungsi-fungsi ini tuh pakai koneksi MySQL yang diambil dari file koneksi.php atau yang ini, yang di atas ini. Terus juga bakalan dijalanin di terminal menggunakan PHP CLI atau Command Line Interface yang ada di VS Code-nya. Nah, terus di sini ada ambil data karyawan, ini untuk menghitung gaji, masih nyambung. Nah, terus di bagian koneksi, ini tuh ada MySQLi_connect localhost, root,
terus ada tanda kutip yang isinya kosong, dan ada kantor. Localhost itu server database karena jalannya di lokal, makanya pakai database. Pakai localhost, maaf. Terus untuk root itu tuh username dari database-nya. Terus ada yang kutip kosong itu adalah password database. Terus ada kantor itu adalah nama database-nya. Nah, ini untuk koneksi sukses. Tapi kalau misalkan koneksi gagal, maka bakal error. Nah, makanya di sini ada MySQLi connect error. Nah, sekarang kita bakal langsung cobain aja di terminalnya. Sebelumnya saya udah nyoba untuk memastikan apakah ada codingan yang salah atau tidak. Nah, sekarang saya bakal tunjukin ke teman-teman semua bagaimana hasil dari codingan-codingan yang telah saya buat. Pertama, kita masukin dulu seperti biasa php main.php, enter. Nah, kita bakal mengurut dari 1 ya, dari menu 1 sampai menu 6. Pertama kita lihat dulu menu 1, kita langsung enter. Nah, ini ada nama-nama karyawannya. Ada Ade, Rudi, Iwan, Aldo, Raihan, Budi lagi, ada Siti, ada Darren, dan ada Mamat. Terus kita mau nambahin karyawan, kita tinggal klik 2, terus enter. Terus kita diminta ID jabatan, kita mau menetapkan karyawan baru tuh di jabatan apa. Misalkan saya pengen dia sebagai supervisor. Terus kita masukin ID ratingnya, rating si supervisor baru ini berapa, kita kasih 3. Terus nama karyawannya kita kasih Jarik. Terus divisinya ada divisi IT dan divisi marketing, kita isi di IT. Alamatnya di Majalengka. Umurnya 34. Jenis kelaminnya laki-laki. Statusnya aktif. Nah, di sini udah ada tulisan karyawan berhasil ditambahkan. Untuk melihatnya, kita klik lagi yang menu 1. Kita lihat apakah udah ada atau belum. Jarik. Nah, ini Jarik. 13 di sini emang untuk nomor itu nggak berurutan guys, karena habis dihapus dimasukin lagi, dihapus dimasukin lagi, itu ngebuat nomor itu nggak berurutan, jadi itu bukan masalah yang besar. Yang penting data si karyawan yang udah kita tambahin itu ada di list ini. Tadi kita udah tambah karyawan, sekarang kita mau update karyawan. Rasanya kurang enak kalau nama Jarik ya, jadi kita bakal ganti. Ini kita masukin ID karyawan, untuk Jarik itu ID-nya 13. Terus nama baru. Kalau misalkan kalian gak mau ganti nama baru, kalian tuh bisa langsung enter aja. Tapi kalau misalkan mau ganti sama seperti aku, kita bisa ketik aja nama barunya. Aku kasih nama Benny. Divisi barunya kosongin. Nah, sekarang coba kita lihat apakah Jarik udah ganti nama. Nah, di sini udah untuk ID 13 itu namanya udah Benny lagi, udah bukan Jarik lagi. Nah, oke, sekarang kita ke bagian 4 yaitu hapus karyawan. Kita mau hapus yang mana? Kita tuh tinggal masukin ID kayak biasa. Karena kayaknya yang 13 ini lumayan mengganggu, jadi aku bakalan hapus Benny. Nah, karyawan berhasil dihapus. Sekarang kita lihat lagi apakah Benny masih ada. Nah, sekarang di sini Benny udah nggak ada. Terus sekarang kita masuk ke bagian terakhir yaitu hitung gaji karyawan. Kita mau menghitung siapa? Nah, kita bakalan coba hitung Darren. 10. Jam lemburnya ada 12 jam. Tahun 2024, bulan 5, tanggal 17. Nah, di sini total gajinya ada jadi 6.300.000 untuk gaji yang disimpan pada periode 2024 bulan 5 tanggal 17. Di sini juga ada rinciannya, ada nama, gaji pokoknya 5 juta, tunjangannya 1 juta, upah lemburnya 300.000, bonus kinerjanya 0.
karena dia tidak memiliki rating berarti ya. Terus di sini total gaji. Nah, itu udah saya tunjukin semua dari mulai lihat karyawan, tambah karyawan, update karyawan, hapus karyawan, dan hitung gaji karyawan sesuai dari tugas. Dan yang intinya adalah CRUD itu sudah saya kerjain semua dan itu semua berfungsi. Di sini kita langsung masuk aja ke section 6, pilih menu, enter, dan terima kasih. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.